Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja hadirin sekalian, dan waktu antara asar sampai maghrib di bulan Ramadan ini untuk generasi di zaman salaf dulu, ini salah satu waktu yang paling mereka utamakan untuk berdoa. Selain waktu menjelang makan sahur. Jadi selain waktu menjelang makan sahur, waktu yang paling mereka bahasanya apa ya? Paling di Waktu yang paling berharga buat mereka di bulan Ramadan itu antara asar sampai maghrib. Maka banyak sekali kisah di antara para salaf yang mereka itu tidak keluar masjid, atau kalau yang perempuan tidak keluar rumah, atau kalau yang laki-laki tidak di masjid, itu mereka fokus betul-betul mulai asar sampai adzan maghrib itu berdoa. Dan salah satu doa yang banyak mereka baca adalah La ilaha illallah Subhanallah Nas'aluka ridhaka wal jannah Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu terus oleh mereka diulang-ulang untuk mengisi waktu menjelang adzan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian, teman-teman dari Hijrah United Kota Malang dan kemudian jamaah serta takmir Masjid Baitur Rahmah Danau Singkara, kemudian ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Firdaus, yang semoga semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur alhamdulillah, dan syukurnya ini syukur yang benar-benar tebal. Jadi syukurnya itu bukan syukur yang cuma alhamdulillah ya besti, bukan cuma gitu, tapi alhamdulillahnya ini benar-benar masuk ke dalam hati. Karena salah satu yang kita fahami, coba difikir, ada enggak teman kita yang seumuran yang sudah meninggal sebelum ketemu Ramadan ini? Ada kan? Nah pertanyaannya, kenapa mereka yang meninggal bukan Anda yang meninggal? Coba, kenapa kok bukan Anda yang meninggal? Kenapa harus mereka yang meninggal? Nah maka dari sini kita bersyukur kepada Allah, karena ketetapan takdirnya Allah menjadikan mereka meninggal dan kita tetap masih hidup. Yang dengan kita masih hidup ini, menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ini modal terbesar kita untuk selamat dunia akhirat. Karena apabila kita masih hidup, kita bisa beristighfar. Apabila kita masih hidup, kita bisa berpuasa. Apabila kita masih hidup, kita bisa bertobat kepada Allah. Kita bisa bersujud kepada Allah. Kita bisa berzikir kepada Allah Ta'ala, yang itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh mereka yang sudah meninggal dunia. Maka syukurnya di sore hari ini harus lebih-lebih banyak bersyukur
karena mereka sudah meninggal, kita oleh Allah masih dikasih kesempatan hidup. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada seluruh di antara kepada uswah kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, saya mau menyampaikan 3 materi. Mudah-mudahan waktunya cukup dan mudah-mudahan Dr. Gamal telatnya sampai maghrib. Saya mau menyampaikan 3 materi dan insya Allah kita singkat-singkat saja ya. Yang pertama, 3 hal untuk menjaga semangat ibadah Ramadan. Karena biasanya di tempat kita dan boleh jadi kita pelakunya, Ramadan itu semangat cuma 4 hari. Tarawih pertama, tarawih kedua, tarawih ketiga, tarawih keempat, kelima, mulai. WA Ustadz, tarawih kalau di rumah boleh enggak? Mulai. Nanti hari berikutnya tanya lagi, Ustadz tarawih kalau enggak 11 Ustadz, cuma witir saja, boleh enggak? Hari terakhir tanya, Ustadz kalaupun puasa enggak tarawih masih sah kan puasanya? Nah, ini jangan-jangan yang sempat tanya sama saya panjenengan juga orangnya. Pertanyaan terakhir, Ustadz kalau puasa enggak tarawih sah kan gitu. Nah maka karena semacam itu, maka di masjid-masjid kita juga kita lihat kan, Baitur Rahmah ini, mana Pak Ketua Takmir coba. Baitur Rahmah ini, malam pertama tadi malam, tarawih berapa soft? Penuh. Malam 17 berapa soft? Ada kemajuan. Berapa kalau kira-kira malam 17 gitu, berapa soft? Lah yang tahun lalu, oh ini pinter Pak dosen ini, Masya Allah. Tahun lalu 17 sisa berapa? 85% yang hilang ya, tersisa 15%. Masya Allah. Nah ini kan fenomena bukan cuma di Baitur Rahmah, di semua tempat. Ngaji, malam pertama ngaji Al-Quran 1 juz. Malam kedua mungkin masih kuat 1 juz. Hari ketiga, keempat mulai semangatnya menurun. Maka yang pertama kita mau sampaikan ada 3 cara agar semangat Ramadan kita ini tidak putus di tengah jalan. Ini penting enggak kira-kira? Penting enggak? Nah yang ngomong penting ini biasanya sing semangatnya gampang hancur ini. Nomor 1, bagaimana caranya? Banyak berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar semangat ini oleh Allah terus dijaga. Sekarang begini hadirin. Di awal Ramadan kita begitu semangat, begitu antusias. Yang memberikan semangat itu untuk kita siapa sih? Allah. Maka ketika kita tahu semangat itu pemberian dari Allah, maka kenapa kok tidak minta kepada Allah agar semangatnya oleh Allah terus dijaga? Agar semangat ini oleh Allah terus dikasih. Dikasihnya bukan cuma di awal Ramadan tapi sampai tengah bahkan akhir Ramadan. Karena apa? Karena inti perburuan kebaikan Ramadan itu di 10 hari yang terakhir, karena ada yang namanya Lailatul Qadar. Nah maka minta sama Allah. Sebagaimana Allah berikan untuk kita semangat itu di awal Ramadan, kita minta ya Allah berikan semangat ini sampai akhir Ramadan. Minimal doanya 3. Doanya minimal berapa? 3. Nomor 1, doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjukmu kepada kami ya Allah, setelah engkau berikan kemampuan ibadah kepada kami ya Allah.
Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan rahmat untuk kami dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha memberi. Itu doa yang pertama, dan ini doa yang harus banyak dibaca pada bulan Ramadan. Baca Rabbana hablana min azwajin Rabbana. Ini kalau ngelihat perempuan ini doanya hablana min azwajina terus ya. Kenapa ini tirainya dilepas? Subhanallah. Biasa kalau tidak Ramadan malah dipasang, Ramadan malah dilepas ya. Ini betul-betul perang melawan hawa nafsu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang kedua. Doa yang kita gunakan untuk zikir setiap selesai sholat fardu. Dan saya yakin semua hadirin sudah hafal. Apa doanya? Ini doa yang Rasul ajarkan kepada Mu'adz ibnu Jabal. Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuk, fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rasulullah memanggil Mu'adz, Mu'adz sini. Ya Mu'adz, inni uhibbuk, aku cinta sama kamu, kata Rasulullah. Coba bayangin. Ini Rasulullah ngomong cinta kepada siapa? Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabal. Rasul bilang, Mu'adz, aku cinta sama kamu wahai Mu'adz. Maka wahai Mu'adz, jangan sekalipun engkau tinggalkan setiap engkau selesai dari sholat fardu untuk engkau mengucapkan satu doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah biasa dibaca kan? Nah sekarang selain dibaca, dimasukkan ke dalam hati bahwa doa ini penting untuk menjaga keistiqomahan. Apa artinya? Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Berarti kita tahu kita bisa ibadah, kita bisa zikir, kita bisa syukur, itu pertolongan dari siapa? Dari Allah, bukan karena kita kuat. Banyak orang yang lebih kuat tidak bisa puasa. Banyak orang yang lebih alim tidak bisa baca Al-Quran. Banyak orang yang lebih panjang waktu mondoknya tapi tidak bisa ikut i'tikaf. Kan begitu? Nah maka kita bilang, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah hambamu ini ya Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolongnya sama Allah. Ala dzikrika, tolonglah kami untuk terus zikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan terus tolonglah hamba untuk supaya hamba pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan hamba ini terus mampu beribadah dengan baik kepadamu. Nah maka itu doa juga terus dibaca. Ustadz, itu kan doa dibaca setiap selesai sholat. Boleh enggak dibaca di selain waktu itu? Boleh. Karena doa ini adalah doa yang umum, boleh dibaca kapanpun dan di manapun. Doa yang ketiga. Dan ibu-ibu semua insya Allah sudah hafal. Yaitu doanya Rasul yang paling sering beliau baca ketika beliau di rumah. Apa itu? Allahumma ya muqallibal, kan? Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang maha membolak-balikkan hati. Apa contohnya membolak-balikkan hati itu? Di awal Ramadan, ngepol, semangat. Tarawih itu imam witir, kita mikir kok wis witir, gak kurang lagi gitu loh. Kan begitu, di awal Ramadan begitu luar biasa semangatnya. Tapi menjelang pertengahan, semangatnya mulai apa? Hilang. Maka saya sarankan ibu-ibu, saya sampaikan di beberapa majelis taklim sebelum ini. Kalau mau beliin baju baru buat anaknya sekarang aja. Jangan nunggu 10 hari terakhir, eman-eman. Bahkan kalau bisa kemarin sebelum Ramadan. Kalau mau renovasi rumah, ngecat segala macam, daripada nanti eker-ekeran sama tukang di 10 hari terakhir, mendingan sekarang ngecat itu loh.
telung dino mek sakmene. Iki ngechat gawe kuwas apa ilate cecek iki. Sampai orang itu eker-ekeran sama tukang jahit coba. Ibu-ibu kalau mau lebaran bikin baju di tukang jahit. Apa? Sarimbitan. Itu sampai subhanallah menjelang Idul Fitri itu ribut sama tukang jahit. Orang lain ribut cari Lailatul Qadar, Anda ribut sama tukang jahit. Kok eman sekali. Nah maka doa. Allahumma ya muqallibal qulub, zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nah ini 3 doa. Maka supaya semangat terjaga sampai detik terakhir Ramadan, maka yang pertama banyak berdoa dan meminta kepada Allah. Poin kedua, ini yang sesuai dengan materinya, apa Ren? Jangan sekedar puasa, Pak. Jangan sekedar puasa. Jangan sekedar puasa. Poin yang kedua, ikhtiarkan. Setiap kita puasa, puasanya itu puasa seluruh anggota badan. Karena maaf, puasa ini bukan cuma menahan makan dan minum atau hubungan suami istri. Tapi puasa ini adalah sarana untuk menahan hawa nafsu. Ngempet lisan, jangan sampai kemudian lisan ini dipakai untuk sesuatu yang Allah murkai. Ngempet mata, bahkan saya sudah ngomong sama Al-Akh Abu Shanum, saya bilang saya di bulan Ramadan HP yang ini mau saya matiin sering-sering. Saya mau pakai satu HP baru, itu khusus nomornya saya kasih buat istri saya. Karena kalau pakai HP yang ini, itu Bu Zahro WA-nya enggak berhenti. Ustadz ya apa ini? Sido pora. Ini nanti malah ngerusak puasa. Ini Bu Zahro kok istiqomah banget ganggu saya ya. Kan begitu. Bahkan kalau kita buka Facebook, itu di Facebook sekarang, itu yang diiklankan itu joget TikTok. Nah maka daripada puasa kita rusak, mendingan kita korbankan yang satu. Kita ambil satu HP baru, cari yang murah-murah aja, yang harga sekitar 7,5 juta gitu aja yang. Kenapa? Mosok mahal. Memalukan sekali Pak Muhammad. Jadi HP yang murah-murah aja, yang penting Android, yang 600 ribu, 700 ribu, yang penting kita bisa komunikasi dengan siapa? Istri, cukup sudah. Informasi tentang anak, tentang selesai. Kenapa? Karena kita mau Ramadan ini bukan cuma nahan lapar, nahan syahwat, tapi nahan lisan, nahan mata, nahan hati, nahan perbuatan. Nah maka begini, caranya begini. Ketika kita sahur ya, itu telinga diajak ngomong, mata diajak ngomong, lisan diajak ngomong, semuanya, hati semuanya diajak ngomong. Bilang apa? Telinga saya puasa, jangan ganggu saya ya. Mata juga gitu, mata saya puasa, tolong jangan ganggu saya. Ayo ya kita yang kita ini harus saling kooperatif gitu. Lisan juga, lisan yang kooperatif ya. Tolong kalau ada perempuan lewat, antara baju sama jilbabnya nggak matching, udah nggak usah diomongin, biarin. Itu urusannya dia, nggak usah ikut komentar begitu. Nah kenapa hadirin kita perlu puasa, selain puasa perut kita perlu puasa seluruh anggota badan. Apa Rasul katakan? Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga. Kenapa begitu? Ada hadisnya, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wasyaraba. Orang yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, perbuatan yang dusta, dan amalan yang sia-sia. Sia-sia itu apa? Puasa, tapi lebih banyak ngobrolnya dibanding baca Al-Qur'annya. Puasa, tapi lebih banyak tidurnya dibandingkan ibadahnya, itu sia-sia. Maka bagaimana? Maka kita perlu
menjadikan puasa kita ini puasa yang totalitas. Ahlan, dokter, langsung sini, dokter Gamal. Antum jangan duduk situ, nanti ibu-ibu ngelirik. Ahlan wa sahlan Dokter Kamal. Assalamualaikum. Oke, khair. Itu mic antum. Puasa nggih, Dok? Puasa. Kelihatannya kayak puasa. Enggak, Zat, lanjut, Zat. Nah, sudah. Maka yang kedua, untuk menjaga semangat Ramadan, bagaimana caranya? Jangan cuma puasa perut. Karena orang yang puasa perut tidak menjamin puasanya sukses. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, perbuatan sia-sia, Allah tidak butuh dia puasa. Apa arti Allah tidak butuh dia puasa? Allah tidak akan memberikan pahala untuk puasanya dia. Berarti puasanya diterima atau ditolak? Ditolak. Sementara kalau puasa itu ditolak, dia tidak akan langgeng semangatnya. Karena ibadah yang diterima, apa hadiahnya? Allah berikan dia kemampuan untuk melakukan ibadah berikutnya. Contoh, sholat asar, sholatnya sama Allah diterima. Apa yang terjadi? Zikir ba'dal asar itu mudah. Misalkan lagi, sholat maghrib sama Allah, sholatnya diterima. Ba'diyah maghrib itu ringan. Karena senantiasa seperti itu. Karena hadiah dari Allah untuk ibadah yang diterima, Allah ringankan dia untuk melakukan ibadah yang berikutnya sampai meninggal husnul khatimah. Nah, maka yang kedua, biar semangat Ramadannya terus ada, ikhtiarkan puasanya puasa seluruh anggota badan. Dan tidak usah 3 hari, 1 hari tok. Karena kalau 1 hari sukses, hari kedua Allah yang mudahkan. Hari ketiga, keempat, seterusnya, insya Allah semangatnya tetap langgeng. Yang ketiga, nomor 1 doa. Nomor 2, usahakan puasanya bukan cuma puasa perut dan kemaluan, tapi puasa seluruh anggota badan. Kalau bahasa yang paling pas untuk kita, ngempet. Karena jujur, kita ini ndak gosip itu ngempet. Ndak ngelihat yang haram itu ngempet. Maka ngempet sehari aja, hari kedua lancar insya Allah. Yang ketiga, usahakan setiap ibadah yang kita lakukan itu ibadah zahir dan batin. Mohon maaf ya, saya ini bukan mubalek yang suka usil, itu bukan ciri saya. Saya tidak pernah usil sama orang. Seorang mau ngapain, wis monggo saja. Yang penting saya tidak ganggu Anda jangan ganggu saya. Anda mau puasa 4 hari yang lalu, tidak apa-apa, terserah juga. Anda mau puasa ikut yang Islam abangan tadi, gak kate poso moro-moro riyoyo gitu, yes monggo juga, sak karepmu juga ya. Nah tapi kemudian ada sedikit fenomena di bulan Ramadan yang nampaknya cukup mengganggu. Dan itu viral mulai 4 tahun yang lalu. Ada di suatu tempat, direkam, ditayangkan, diviralkan, bahkan masuk di berita nasional, sholat tarawih 23 rakaat selesai dalam waktu sekitar kurang lebih 7 menit. Lah ini serius, ini bukan urusan kita ini. Diterima atau tidaknya ibadah itu urusannya siapa? Allah. Tapi nampaknya kok ibadahnya cuma ibadah zahir ya. Sing penting selesai, yang penting 23, yang penting terawih. Sementara makna batin dari ibadah itu kok sepertinya tidak masuk. Ceritanya Ali bin Abi Thalib yang ketika mau sholat itu ndredeg sampai pingsan, itu kok namanya tidak dapat di sana. Ceritanya Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian ketika disuruh ganti sholat oleh Rasulullah ketika Rasulullah sakit, kemudian ibunda Aisyah protes, ya Rasul jangan, bapakku ini nangisan. Apalagi ketika sholat, kok nampaknya tidak masuk di situ. Kemudian ceritanya Umar yang sholat baca ayat tentang adab sampai pingsan 3 hari, 3 hari pingsan. Tidak tahu kalau menurut ilmu kedokteran apa ini. Pingsan sampai 3 hari tidak bangun. Ini kok nampaknya tidak masuk ke sana. Karena apa? Ibadahnya sekedar ibadah zahir. Maka kalau Ramadannya mau sukses, ibadah zahir dan batin. Contoh yang lain.
yang punya target baca Al-Quran. Kalau sehari 1 juz itu nampaknya normal ya, easy, biasa. Tapi ada yang kemudian ingin lebih dari itu. 1 hari diikhtiarkan sampai 3 juz. Sehingga 1 kali Ramadan dia bisa khatam 3 kali. Ya kan? 3 kali kalau 1 hari 3 juz, maka 1 hari Ramadan dia khatam 3 kali. Maka ketika baca Quran, itu kan mulai ba'da sholat subuh, dia kebut bacaan Quran. Kemudian apa? Nanti halamannya mulai dihitungin, ngitungnya repot lagi. Ini. Nanti dokter Gamal gak mau salaman sama saya. Sudah ngitungnya begini. Wis pitu kurang telu. Karena 1 juz berapa? 10 lembar. Jadi seakan-akan orang ini baca itu uber-uberan jumlah lembaran saja. Tapi bacaannya tidak dimasukkan ke dalam hati. Dan Allah tidak suka ibadah yang begitu. Mendingan Anda baca sedikit, tapi yang dibaca itu masuk betul-betul ke dalam hati. Mendingan Anda baca sedikit, tapi yang Anda baca itu betul-betul berkesan dan betul-betul lihat dabbaru. Betul-betul ayat-ayat itu kita apa? Tadabbur. Nah, maka ini 3 cara agar kemudian semangat Ramadan kita terus membara mulai awal sampai akhir. Nomor 1, banyak berdoa minta kepada Allah. Nomor 2, ikhtiarkan setiap puasa, puasanya itu seluruh anggota badan. Dan yang ketiga, setiap ibadah yang kita lakukan, jadikan ibadah itu ibadah zahir dan batin. Barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada Al-Akh Randy. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz untuk mukadimahnya Ustaz. Mukadimah Ustaz tadi ya. Tadi masih mukadimah Dok. Insya Allah masih ada waktu banyak insya Allah. Katanya kalau nggak salah kita buka bersama di sini juga Ustaz ya. Sampai Alhamdulillah tadi sudah disampaikan kepada Ustaz Rifki 3 hal tentang menjaga semangat Ramadan. Ada 3 hal tadi. Alhamdulillah juga gini dokter. Jadi kalau jangan hanya sekedar puasa. Tadi kan disampaikan saja sama Ustaz Rifki amalan menjaga istiqomahnya. Istiqomah dan semangat agar Ramadan ini benar-benar tidak hanya sekedar Ramadan. Nah, tapi di samping itu kita perlu menjalankan Ramadan ini dengan produktif. Nah, dengan produktif, entah itu mengikuti kegiatan apa dan lain sebagainya. Ditakutkan nanti ketika hanya diambil dari satu sisi, ibadah saja yang diambil, kita diam di kamar, baca Quran dan lain sebagainya, tapi di luaran, selain itu kita tidak produktif. Nah, itu agar bisa seimbang, mungkin bisa di-sharingkan dokter tentang bagaimana ini jangan hanya sekedar puasa, tapi bagaimana Ramadan ini bisa produktif. Untuk waktu dan tempatnya, monggo Dr. Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Pertama, syukur ya ikhwah, alhamdulillah senang sekali bisa ketemu ini. Kapan terakhir kita ketemu ya, Ustaz ya? Oh iya, cara nikahan. Tapi bukan kita yang nikah. Dan senang sekali saya bisa sharing ya. Kebetulan kemarin tim hampir lupa kalau hari ini ada. Jadi saya baru dikasih tahu kemarin sore dapat update sehingga alhamdulillah bisa meluangkan waktu ya dengan teman-teman semua. Nah, ada banyak hal menurut saya yang mungkin relate ya. Tadi saya ingin menanggapi pertama soal kesehatan ya. Saya mau yakinkan ke teman-teman semua bahwa saya pernah terlibat di penelitian bahkan yang menunjukkan puasa itu meningkatkan kesehatan. Jadi ada banyak data-data yang menunjukkan ya secara ilmiah biomedis ya itu terjadi peningkatan signifikan ketika kita berpuasa. Saya terangkan secara ilmiah supaya kawan-kawan bisa mendapatkan poinnya. Misalkan ketika kita puasa, ini penelitian ya, itu meningkat apoprotein A1, apoprotein B itu meningkat secara signifikan. Lalu HDL ya, itu kolesterol baik istilahnya, itu meningkat secara signifikan. Kadar asam urat turun ya, itu juga terjadi selama puasa Ramadan. Bahkan tadi HDL meningkat, kolesterol LDL juga turun ya.
dan bisa mengurangi resiko cardiovascular disease ya, termasuk penyakit CHD ya. Jadi dan itu semua ilmiah. Bahkan ada satu penelitian itu dilakukan tahun 2019 ya. Atlet judo itu mengalami peningkatan vitamin A selama Ramadan dan C reaktif protein imunoglobulin Ag itu juga meningkat selama bulan Ramadan ketika kita berpuasa ya. Jadi bagaimana itu terjadi? Jadi terjadi namanya acute restriction energy ya. Jadi terjadi acute restriction energy yang itu akibatnya mampu ya memberikan peningkatan fungsi fagosit atau neutrofil secara optimal. Bahkan saya terlibat langsung di penelitian waktu itu dengan salah satu dokter lah di Mawan ya. Jadi meneliti bagaimana pasien tuberkulosis ya. Jadi begini, peningkatan imun kita terhadap infeksi tuberkulosis selama bulan puasa. Ternyata terjadi peningkatan secara signifikan. Jadi teman-teman harus yakin ya, puasa ini betul-betul punya dampak yang positif terhadap peningkatan imun kita. Dan semua yang saya sampaikan tadi itu di jurnal ilmiah terakreditasi ya, dan terpercaya ya. Jadi bukan cuman opini atau gagasan saja. Nah, termasuk banyak sekali ya penelitian-penelitian yang mensupport ya. Bahkan sebetulnya bukan hanya puasa saja yang meningkatkan. Ada satu penelitian tahajud contohnya ya, itu mampu mengurangi stres secara signifikan. Bahkan salah satu penelitian lain hubungan sholat tahajud dengan tekanan darah. Itu hasilnya signifikan ya. Jadi kesimpulannya apa? Tahajud prayer significantly influence as a therapy to lower blood pressure ya. Jadi yang stres ya, tekanan darahnya naik ya, itu bisa dengan sholat tahajud. Bahkan yang ekstrim lagi nih. Ini satu jurnal ilmiah lagi. The effect of reciting the word Allah on vital sign and saturation oxygen of patient after coronary artery bypass graft surgery a randomized clinical trial. Ternyata mengurangi kalimat Allah, Allah, Allah itu memperbaiki tanda-tanda vital dan saturasi oksigen ya. Jadi ketika COVID kemarin ya kan sering teman-teman pakai oximeter untuk ngecek saturasi ya. Kenapa kita mungkin dinasihatkan ketika talqin di akhir ya dan lain sebagainya, itu ternyata punya korelasi yang signifikan ya terhadap peningkatan. Bahkan saya juga punya the effect of Quranic recitation ya dalam peningkatan fungsi kesehatan secara signifikan. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua menyambung pertanyaan Mas Randy ya sebelum kita bicara soal produktivitas ya. Itu sebetulnya banyak kan peristiwa-peristiwa selama bulan Ramadan yang itu menjadi sejarah atau enggak ya dalam perjalanan Islam kan. Mulai dari kita tahu perang Badar ya yang terjadi di bulan Ramadan ya. Ini belum perang aja sudah siang bubuk siang dari di rumah mungkin ada yang capek. Ya. Bayangkan pada saat perang Badar itu kan jadi salah satu tonggak besar 313 kaum muslimin melawan hampir 1000 ya kaum kafir ketika itu, dan ada 14 ya umat Islam yang akhirnya syahid dalam perjuangan tersebut. Jadi penting buat kita betul-betul punya pemahaman bahwa bulan Ramadan itu satu bulan keberkahan sebetulnya, dan jangan jadikan itu sebagai pembenaran buat kita untuk bersantai-santai. Bahkan Fathul Mekah pun ya itu terjadi saat bulan Ramadan ya. Dan kalau kita lihat, saya suka ambil hikmah di sini ya. Yang ini satu hikmah yang menurut saya penting ya. Bahkan saat Fathul Mekah itu kan ada 10.000 kaum muslimin ketika itu ya, yang menaklukkan kota, kembali waktu itu menaklukkan dan akhirnya mampu menjadi tonggak. Karena dua peristiwa ini, perang Badar itu kan jadi kisah bagaimana Islam menjadi mulia kembali kan saat itu, menjadi kokoh ya, dan akhirnya menjadi titik di mana kita mampu memberikan ya. Bayangkan peningkatannya kawan-kawan, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah 355 orang memeluk Islam ketika itu kan. Ketika perang Badar jumlahnya 300, perang Uhud 1000, lalu Fathul Mekah 10.000, lalu Haji Wada jumlahnya ada dua riwayat ya, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 125.000. Dan tonggak-tonggak itu, bahkan turunnya Al-Quran pertama pun terjadi di tanggal 17 Ramadan ya. Kalau secara astronomi itu kurang lebih di awal Februari 610 Masehi. Nah, coba kita lihat tarikannya itu. 3 peristiwa penting ya. Turunnya Al-Quran 17 Ramadan, lalu perang Badar ya, dan terakhir Fathul Mekah itu terjadi dalam bulan Ramadan. Nah, dampaknya apa? Coba dilihat angkanya. Saya suka mempelajari ini ya. Jadi ketika di 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah, berapa jumlah kaum muslimin ketika itu? 355 kan. Ketika 10 tahun di Madinah, jumlahnya meningkat signifikan. Dari
awalnya 355 meningkat dari 100.000 atau 125.000. Dan dari perjalanan itu kita bisa melihat bagaimana peristiwa-peristiwa penting bahkan terjadi di bulan Ramadan. Dan pertanyaan selanjutnya ya, kalau mungkin secara praktis itu, apa yang bisa kita lakukan ya di bulan Ramadan kali ini ya? Sebelum melanjut ke pertanyaan berikutnya, mau menginformasikan sebentar, Dok. Oh, iya, monggo Mas Rin. Informasikan untuk jamaah yang mempunyai mobil dengan plat N1636 AAK dan N1168B6. Sekali lagi yang mempunyai mobil plat ini bisa dipindah sesuai dengan arahan teman-teman di panitia di luar. Sekali lagi mobil berplat nomor N1636 AAK dan N1168B6 bisa dibantu dipindahkan. Terima kasih. Mau dilanjut, Dokter? Jadi itu yang kedua kawan-kawan ya. Nah, yang ketiga yang nggak kalah penting adalah your future is depend on your daily routine ya. Jadi masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Tanda baiknya seseorang itu adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya kan. Nah di bulan Ramadan ini tentunya kita mendapatkan banyak kemudahan ya karena banyak sekali ya perisai yang akhirnya muncul di bulan Ramadan ini yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan aktivitas yang bisa kita lakukan. Tapi saya ingin pertajam poin bahwa bagaimana kita sebagai seorang muslim itu mampu meningkatkan ya produktivitas kita selama bulan Ramadan dan menghargai waktu-waktu yang kita berikan ya. Jadi satu hari kita punya 24 jam ya. Sekitar 86.400 detik ya kan. Nah bayangkan sama-sama kita punya waktu 24 jam. Tapi kenapa ada seorang anak yang namanya Musa bisa hafal Quran di usia 7 tahun ya kan. Ada seorang anak muda juga dia masuk jadi majalah di New York Times ya. Sebagai person of the year ya di usia muda karena mampu menggerakkan jutaan anak untuk melakukan kepedulian terhadap iklim ya dan lain sebagainya. Sama-sama punya waktu 24 jam, tapi kenapa ada yang mampu mengoptimalkan dengan maksimal, tapi ada juga yang tidak bisa menggunakannya dengan optimal. Jadi penting buat kita menurut saya melakukan muhasabah dari waktu-waktu yang kita miliki setiap hari ya sehingga kita mampu mengoptimalkannya untuk kebaikan-kebaikan dengan optimal. Jadi tugas kita itu bukan melampaui orang lain sebetulnya, tapi melampaui diri sendiri ya. Melampaui hari kemarin dengan hari ini. Kita harus lebih baik setiap matahari terbit kembali. Nah saya mau tes langsung nih. Hari ini, tapi nggak enak kalau ditanya amalnya ya Mas Randy ya. Iya nih. Kalau ditanya amalnya enggak nanti jadi menyampaikan amalnya nanti. Saya tentu hari ini kan ada yang mungkin masuk di hari pertama, ada yang di hari kedua ya puasa Ramadan ya. Nah pasti punya targetan-targetan dan kita punya apa yang perlu kita lakukan setiap hari. Jadi saya mau sarankan teman-teman secara praktis, you should start with your definition of winner and keep pursuing your definition ya. Jadi target kita itu apa sih sebenarnya? Dan saya punya satu keyakinan, ada namanya kalau saya sebut itu why. Why itu yang membuat kita mau mati-matian mengejar sesuatu. Jadi saya yakin gak ada orang malas sebetulnya. Gak ada orang malas. Yang ada itu orang yang belum menemukan why yang tepat. Yang membuat dia ingin mengejar sesuatu. Jadi apa yang misalnya membuat kita mampu bangun jam 2 pagi. Lalu tidur larut malam misalkan ya. Saya yakin karena kita punya why. Misalkan bulan Oktober November kemarin. Saya ngejar satu peluang di Amerika waktu itu ya. Bisa itu 2 bulan semua aktivitas direm kan. Terus all out habis-habisan gitu. Kerahkan semua sumber daya, waktu, tenaga, pikiran. Karena kita punya why yang mau sedang kita achieve untuk sesuatu yang menurut kita itu bernilai. Nah sekarang itu aja untuk urusan dunia kadang-kadang kita mati-matian kan. Nah sekarang itu dunia terasa nyata, akhirat fana. Tapi nanti akan ada hari di mana akhirat itu menjadi nyata dan dunia menjadi fana. Ya kan? Jadi ada akan hari di mana kita menyadari bahwa apa yang kita rasakan di dunia hari ini itu menjadi sesuatu yang singkat ya. Coba dilihat dari waktu ke waktu ya, saat kita merasakan bulan Ramadan kita lalui kemarin, gak terasa sudah bulan Ramadan lagi ya. Dan penting buat kita dalam konteks ini betul-betul bisa melihat ya bagaimana kita secara pribadi itu bukan hanya jadi bahwa bulan Ramadan itu ya, kalau bahasa saya itu mekahkan rumah kita, mekahkan kantor kita ya. Itu dalam konteks bagaimana nuansanya, bagaimana semangatnya ya.
Kalau kita lihat waktu kita umrah kan terasa sekali ya. Itu kayaknya orang di sana ibadah terus gak selesai, gak berhenti ya kan. Baru duhur gak terasa sudah asar ya, waktu asar gak terasa sudah maghrib. Nah, bagaimana semangat Ramadan ini kita bisa ciptakan ya di semua lingkungan kita, terutama lingkungan yang terkecil kita yaitu rumah kita sendiri ya. Jadi great leader start at home ya, pemimpin besar itu lahir dari rumah. Nah, gimana kita semua mulai dari diri kita, keluarga kita ya, ayah kita, ibu kita, anak kita, itu kita bisa memberikan yang optimal dalam konteks ya, mengoptimalkan. Karena masa depan kita ditentukan ya oleh bagaimana kita menghabiskan waktu setiap hari ya. Jadi oleh karena itu tumbuhkan rasa bersalah jika kita menggunakan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat kawan-kawan. Bayangkanlah kalau setiap hari ini hari terakhir kita. Ya kan? Maka engkau akan penuh hormat dengan waktu. Jadi teruslah bergerak, teruslah bergerak, teruslah bergerak dan kita akan menjadi pusara nih yang menarik kebaikan-kebaikan datang kepada kita. Dan saya yakin sebetulnya banyak ya aktivitas, kebaikan ya, ibadah, karya pekerjaan besar ya. Itu tidak bisa selesai di tangan orang-orang, tidak bisa dikerjakan orang-orang yang pintar. Tapi dikerjakan sama orang-orang yang sabar ya. Jadi tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Bayangkan saudara kita di Islandia, itu 22 jam puasanya satu hari ya. Baru buka sebentar sampai mereka bilang, kalau sahurnya itu minumnya yogurt saja. Karena bayangkan 22 jam, sisa cuman 2 jam. Nah kalau kita pindah ke sana ya kan, ya, itu gimana kita bisa beraktivitas dengan optimal kalau kita menjadikan ya Ramadan itu sebagai pembenaran ya atau alasan atau kambing hitam untuk kita tidak melakukan sesuatu yang optimal dalam aktivitas kita. Dan satu hal yang selalu saya tuliskan ya dan tekankan adalah dalam konteks Ramadan ini kita belajar satu konsep yang namanya delaying gratification itu kan. Jadi kenapa buka puasa lebih enak dibandingkan makan malam pada umumnya? Karena diawali oleh ketidaknyamanan kan. Sama kan ketika kita mau masuk surga, surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia. Bangun jam 3 pagi, jam 2 pagi mengorbankan waktu, tenaga, pikiran buat kebaikan. Tapi kalau masuk neraka kan gampang ya. Bangun jam 8, tawaf di mall ya kan. Sa'i sampai lantai ke-7 ya, menikmati hidup kan. Tapi rasa cinta kita kepada surga itu mengubah. Hal-hal yang dulu tidak kita cintai menjadi kita cintai. Dan rasa takut kita kepada neraka mengubah hal yang kita awalnya mungkin kita suka menjadi kita benci ya. Oleh karena itu delaying gratification itu sederhananya adalah kita melatih diri kita dalam ketidaknyamanan. Dan itu penting buat kita tanamkan dalam generasi kita hari ini. Karena kalau baca di kitabnya Ibnu Khaldun kan generasi pejuang punya anak generasi penerus. Generasi penerus punya anak generasi penikmat. Generasi penikmat punya anak generasi pemboros ya. Salah satunya apa? Karena membiarkan dalam kenyamanan. Kalau kita mau tumbuh kita harus siap tidak nyaman. Kalau kita nyaman kita nggak akan tumbuh ya kan. Sehingga dalam puasa Ramadan ini satu ilmu yang menurut saya penting ya ditanamkan dalam diri kita itu adalah tadi delaying gratification. Ini namanya marshmallow penelitiannya. Kalau teman-teman pernah baca tahun 60 anak dimasukkan ke satu ruangan dikasih permen ditawari. Kalau nggak makan permen ini 10 menit mereka dapat 2 permen. Diikuti penelitiannya. Ternyata anak-anak yang dia sabar 10 menit supaya dapat 2 permen itu lebih berhasil. Ini scientific ya. Masuk di jurnal ilmiah penelitiannya dilakukan bahkan lebih dari 20 tahun. Ada penulis jurnal lagi tahun 80-an. Kenapa? Karena tadi kuncinya di ketidaknyamanan. Karena kenyamanan itu membunuh dan kita harus melatih diri kita dalam ketidaknyamanan. Dan Ramadan ini salah satunya ya. Biar yang kaya, yang duitnya banyak ya kan. Yang dia bisa pesan makanan yang dia inginkan pun ya. Yang kolesterolnya belum tinggi ya. Itu juga harus puasa, menahan diri. Nah sehingga penting buat kita memahami itu. Jadi jangan kikir bekerja keras ya. Wa malazatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan tanpa kepayahan. Great things take time. Hal besar itu butuh waktu. Dan ketidaknyamanan ini itu harus kita latih buat diri kita. Saya mau contohkan sederhana ya. Dan ini hal sederhana yang dilakukan orang tua saya kepada saya. Tapi terbawa sampai hari ini. Kebetulan saya di SMA Negeri 3 Malang ya. Bapak saya itu jual beli mobil showroom ya teman-teman. Tapi saya itu sama bapak dibiasakan naik angkot ke sekolah. Itu saya ingat banget waktu sampai sekolah itu. Lihat teman-teman naik motor ninja ya kan ya. Ada yang naik mobil gitu. Padahal di rumah itu ada sebetulnya. Iya karena jualannya itu memang bapak kan. Tapi saya itu naik angkot. Terus kuliah pun masih naik sepeda motor saat itu. Padahal di rumah jual belinya
mobil. Dan HP aja saya ingat banget di kelas saya itu kan kelas akselerasi. 14 orang. Ya kan? 14 orang. Akhirnya ya jadi dari 14 orang itu yang gak punya HP cuma 2 orang. Satu sama satu kawan saya Mas Bagus namanya, anaknya salah satu profesor di UM. Jadi terbiasa dalam ketidaknyamanan dan akhirnya berguna sekali sampai sekarang ya. Jadi ini gak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya. Sama aja ya Bapak Ibu semua ya. Saya waktu masih seusia Mas Randy ya, 25 sampai 30 itu banyak mendapatkan kesempatan ya untuk ikut competition, business competition award dan lain sebagainya di luar negeri itu. Kalau orang lihat itu enak lihatnya, dapat penghargaan dari Amerika, Jerman, Jepang dan lain sebagainya begitu. But people don't see what really happen. Orang nggak lihat apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi kalau saya ceritakan sorohnya itu, pernah baru pulang dari Peru 40 jam flight ya. Itu kalau pulang mestinya sekarang minta pijit sama istri ya. Tapi waktu itu 40 jam, besoknya flight ke Jerman. Bahkan nggak jarang saya itu kan praktek di Rumah Sakit Sudarsono ya. Jam 6-7 pagi baru selesai, saya harus langsung dari Pasuruan ke Surabaya, ambil flight paling pagi ya waktu itu, langsung ke Jakarta, ngerjakan urusan sehari, malam flight lagi ke Surabaya, langsung ke Pasuruan, jaga malam lagi, sampai besok pagi. Paginya itu balik lagi. Jadi di dunia saat itu ya, saat mengerjakan hal itu betul-betul ketidaknyamanan. Itu menjadi satu hal yang perlu kita biasakan sehingga kita mampu punya performa yang baik ya di kemudian hari. Karena sekarang kita rindu anak-anak muda ya seperti kalian yang betul-betul bekerja keras, dan menurut saya Ramadan ini kan kesempatan kita menampilkan keindahan Islam dengan optimal. Saya mau ambil contoh 2 cerita masyarakat yang ini sederhana tetapi banyak hikmah yang bisa kita ambil di sini. Pertama, contoh kambing ya, misalkan ya. Kalau kambing itu, dia tanya sama ibunya kambing, kita kenapa nggak ada nama, tapi manusia punya nama. Sama orang tuanya kambing dijawab ya, kita dikasih nama setelah kita itu meninggal. Kan kambing guling, gulai kambing dan lain sebagainya. Tapi kita manusia itu punya nama sekarang setelah kita meninggal, itu kan menjadi mayat namanya kan. Namanya menjadi sama semua, itu bedanya kita sama kambing kan. Nah tapi yang orang ingat itu adalah kebaikan yang kita lakukan. Kemarin saya mampir ke satu masjid di daerah Kepanjen. Saya mendengar yang membangun masjid itu baru saja ya waktu itu meninggal dunia. Bayangkan betapa banyak ya amal kebaikan yang mengalir, yang akhirnya dia dikenang. Atau coba lihat nama-nama rumah sakit di Indonesia ya. Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo. Itu nama dokter yang disematkan di nama rumah sakit bukan karena asetnya banyak kawan-kawan, tapi karena dedikasi besarnya selama hidup ini. Kalau teman-teman baca dan ikuti, saya sering ceritakan tentang sahabat saya Andrian Firdaus ya, yang dia saat meninggal saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Teman-teman tanya apakah ini yang sering azan di musola, apakah ini yang suara qori'nya bagus ya kan, apakah ini yang suara tilawahnya bagus ya. Paling gampang sekarang coba search di Google nama kita ya. Yang keluar apa nanti kira-kira ya. Apalagi yang itu dikenang baik oleh masyarakat. Yang kedua, saya mau sambungkan 2 kisah yang penuh hikmah ini ya. Jadi pernah ada salah seorang preman sholat ke masjid ya. HP-nya lupa dimatikan. Saat sholat bunyi HP-nya. Selesai dia sholat, dia dimarahin sama takmir masjidnya. Gak lama besoknya dia makan di satu kafe. Piringnya pecah di sana. Setelah piringnya pecah, kafenya pelayannya bilang, oh tidak apa-apa Pak, jangan khawatir, dibersihkan, dilayani dengan begitu baik. Ya kan? Apa yang mau saya sampaikan ya? Saya mau sambungkan lagi. Jangan sampai terlepas dari tetap preman ini harus muhasabah ya kan ya. Dan karena dia mengganggu kehusukan dalam beribadah gitu. Tapi saya mau jangan sampai orang yang mengejar duniawi itu akhlaknya lebih baik dibandingkan orang-orang yang mengejar ukhrawi kan. Kenapa ini penting? Karena ada salah seorang ulama pernah dakwah ke Eropa. Dari Eropa ulama ini balik ke Timur Tengah. Muridnya yang di Eropa begitu cinta sampai muridnya ikut ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget. Katanya Islam mengajarkan kebersihan. Ada orang buang air kecil di belakang masjid. Katanya Islam mengajarkan kejujuran. Sandalnya depan masjid hilang. Lahirlah sebuah makalah. Keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim. Ya. Jadi kesempatan Ramadan ini
itu kesempatan kita menampilkan keindahan Islam itu semaksimal mungkin yang kita bisa ya. Mulai peduli, berbagi kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Dan yakinlah teman-kawan ya, bukan hanya kita akan dilipat gandakan kan kebaikan kita di bulan Ramadan, tapi juga akan banyak kebaikan yang hadir di sana. Bahkan salah seorang ulama itu pernah menuliskan satu pesan yang luar biasa menurut saya. Boleh jadi ya, saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang engkau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Dan yang berikutnya, terakhir adalah soal tadhiyah, pengorbanan yang kita berikan. Saya mau contohkan ya, Warren Buffett itu menyerahkan 80% kayaknya buat sosial, 300 triliun. Ya. Jadi ibaratnya, tapi 2 tahun kemudian dia jadi orang terkaya di dunia. Ya. Jadi ibaratnya punya rumah 10 itu 8 diwakafkan atau punya uang 100 juta, 80 juta diberikan. Nah kenapa ini penting? Karena pernah salah seorang pemuda kirim surat ke ulama di Mesir. Islam ini agama yang mulia, kenapa Islam itu sekarang disudutkan? Dijawab ulama ini dalam sebuah kitab yang berisi 3 bab. Yang salah satu babnya mengatakan karena orang-orang kafir rela berkorban lebih besar dibandingkan pengorbanan orang-orang Islam untuk agama mereka. Ya. Jadi tadhiyah, pengorbanan ya itu harus jadi semangat yang kita bangun ya. Di diri kita, keluarga kita, mulai waktu yang kita berikan. Ya. Mulai harta yang kita berikan, ilmu yang kita berikan. Ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita sudah berjuang banyak untuk agama ini. Banyak ya orang-orang di luar sana yang berjuang lebih dari yang kita perjuangkan. Lihat contoh, nggak usah jauh-jauh ya, cukup jauh ya tapi dekat di hati. Saudara-saudara di Palestina misalkan kawan-kawan. Itu bayangkan sampai Palestina itu menjadi wilayah paling subur di dunia. Karena lewat rahim wanita-wanita Palestina itu saat agresi militer ya di Israel ya. Dalam waktu 21 hari ada sekitar 600 ya saat itu orang-orang yang menjadi korban ya. Tapi dalam waktu yang sama lahir 1.400 bayi-bayi baru di sana. Kenapa? Banyak keberkahan sekali terjadi di sana. Bahkan ada kalau kita pernah dengar ya, ada pejuang-pejuang di sana itu dipilih dari anak-anak muda yang tidak meninggalkan sholat subuh selama bertahun-tahun ya. Jadi kalau yang cari jodoh juga demikian. Kalau calonnya aja menaklukkan subuh nggak bisa, gimana dia bisa menaklukkan masa depan ya kan? Kalau dia memimpin subuhnya saja nggak bisa. Bagaimana dia bisa memimpin kamu dan bagaimana dia bisa ya diandalkan menjadi imam di kemudian hari. Akhir kata kawan-kawan, dosa terbesar kita itu adalah tidak mengamalkan apa yang kita bicarakan dan diskusikan. Jadi setelah ini kalau bahasa Jawa rasa neko-neko ya, gak usah neko-neko, mulai aja dari hal use what you have, do what you can, start where you are ya. Jadi mulai dari hal yang kecil yang bisa kita optimalkan, baca Quran maksimal, pastikan full misal tarawih, lalu bagaimana sholat malam kita ya, subuh kita, amal kebaikan kita, belajar kita, waktu kita itu bisa kita optimalkan semaksimal mungkin. Mungkin itu sedikit mukodimah ya dari saya, semoga bisa memberikan sedikit tambahan ya. Insya Allah Ustadz Rifki nanti yang akan banyak memberikan inspirasi buat kita. Masya Allah, jazakallah khair Dr. Gamal. Ini mukodimahnya sangat istimewa semua ini. Berarti perlu ada lanjutannya nanti yang kedua mungkin Ustadz. Insya Allah. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan kepada Ustadz Rifki, jangan hanya sekedar puasa yang menjaga semangat Ramadan seperti apa, terus kemudian disambung dengan Dr. Gamal tentang bahwa puasa ini sehat ternyata. Karena kenapa kita harus disuruh puasa selama 1 tahun, dalam jangka waktu 1 tahun, ada 30 hari itu kenapa pasti sudah ada nuzulul ada sebabnya di Al-Quran. Kemudian apalagi diteliti di ilmiah juga pasti juga ada terbukti beberapa mukjizatnya. Dan yang paling penting adalah Ramadan ini tetap produktif, tetap menjalani amalan-amalan terbaik, tetap berkasih sayang, dan yang paling penting tadi disampaikan Dr. Gamal yaitu Ramadan adalah waktunya menampilkan keindahan Islam. Nah, keindahan Islam itu kan tentunya banyak Ustaz. Nah, kalau kita sudah bisa memancarkan keindahan Islam apalagi di bulan Ramadan, perlunya kan kita mencapai itu kan perlu dengan amalan-amalan eksklusif Ustaz. Agar amalan-amalan kita tidak hanya sekedar menahan lapar, haus, dan tadi disampaikan juga oleh Ustaz Rifki, tidak hanya puasa telinga, puasa anti ghibah, tapi mempunyai amalan-amalan yang
bisa lebih baik, bukan lebih baik Ustaz, satu tingkat di atas orang lain itu seperti apa Ustaz? Naam, jazakumullah khair kepada Al-Akh Randy dan kepada Dr. Gamal atas apa yang disampaikan. Terus terang, apa yang beliau sampaikan ini berat, wabot. Apalagi terakhir yang ngoplak tadi. Dosa terbesar itu adalah kita tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan. Wah, kita tambah ngeplak mana ini? Saya lihat ibu-ibu sudah gini-gini tadi Ustaz. Berat sekali. Tapi Masya Allah karena memang seperti yang saya ketahui sebelumnya dari beliau ini, beliau itu ngisinya seminar, bukan ngisi pengajian begini. Karena kalau pengajian begini tidak ada layar proyektor, tidak ada, itu nampaknya diterima berat, betul Bu ya? Maaf ya, level ininya beda. Beda, kalau kita di sini masih lumayan lah. Puasa Ustaz, puasa. Oh, puasa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, begini. Al-Akh Randy, saya maksimalkan waktu yang tersisa. Nanti insya Allah Dr. Gamal akan tambah. Amal eksklusif di bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan ini disepakati oleh banyak ulama ada 4 amal utama. Secara khusus ditambahkan 1 untuk mereka yang memiliki kemampuan. Jadi menjadikan Ramadan kita ini betul-betul eksklusif. Ramadan yang betul-betul spesial, Ramadan yang betul-betul bermakna dan berarti. Nomor 1 tentu puasa. Karena tidak ada yang namanya Ramadan kalau tidak ada puasanya. Maka Ramadan itu dibilang bulan puasa, syahrus siyam, bulan puasa. Nah, maka untuk eksklusifnya puasa ini, maka puasanya harus betul-betul sempurna. Kita harus puasa dari makan dan minum, kita puasa dari hubungan suami istri, kita berpuasa dari mengucapkan, kita berpuasa dari memandang apapun yang mendatangkan kemurkaan Allah, kita berpuasa dari mendengarkan apapun yang mengurangi nilai puasa kita. Jadi amal eksklusif yang pertama tentu apa? Puasa. Nomor 2, Al-Quran. Sampai kemudian kalau kita mau contoh yang paling keren, salah satunya ya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam 1 bulan Ramadan itu khatam Al-Quran 60 kali. Berarti sehari 2 kali. Dan hebatnya lagi, khatam 2 kali dalam 1 hari, itu yang 1 kali di luar sholat, yang 1 kali di dalam sholat. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu dalam 1 hari ada 7 pelajaran yang beliau ajarkan. Jadi 1 hari ini, itu pengajiannya beliau ada 7. Tapi di tempat yang sama. Ada pengajian tafsir, ada pengajian hadis, ada pengajian sejarah, ada pengajian usul, macam-macam sampai 7. Ketika masuk bulan Ramadan, apa Imam Malik katakan? Ini bulannya Al-Quran, maka semua majelis ditutup diganti dengan tilawatul Quran. Jadi tidak ada taklim di bulan Ramadan, kita kan beda. Taklimnya banyak, Qurannya dikit. Sementara Imam Malik dibalik, taklim ditutup semua. Karena bulan ini bulannya apa? Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan Nabi besar Muhammad SAW di bulan Ramadan ini mengkhatamkan Al-Quran diawasi langsung oleh malaikat Jibril. Maka insya Allah tahun ini kami di Kasembon sana itu i'tikafnya bukan 10 hari tapi 15 hari. Maka kami izin kepada teman-teman yang jadwalnya terlanjur masuk tapi kemudian kami nanti tidak datang. Karena apa? Ada program unggulan. Kami mau ngajarin Al-Quran dari 0. Bahkan putul. Jadi 0, bahkan 0-nya apa? Putul. Tidak tahu mana fathah, mana kasrah, mana dhamma, mana sukun. Kita mau ajarin pakai kitab yang dulu waktu kita kecil belajar. Iqra. Tidak pakai tilawati, ummi, qiraati, apa lagi? Ummi,
atau metode An-Nur, lah kita mau pakai Iqra, kita mau ajarin dari nol karena kita mau kembali Ramadan ini bulannya apa? Al-Quran. Dan saya yakin, saya ini tahu diri saya sendiri, saya tidak banyak baca Quran. Maka saya kepingin ngambil pahala-pahala orang yang baca Quran ketika mereka itu baca Al-Qurannya lewat saya. Ini bukan sombong, tapi ini spirit, nyemangati supaya kita tahu Ramadan ini bulannya apa? Al-Quran. Yang ketiga, apa amalan eksklusif di bulan Ramadan? Yang pertama puasa, yang kedua Al-Quran, yang ketiga sholat taraweh. Ini tiga yang paling utama. Itulah kenapa ada dua hadis yang serupa tentang puasa dan taraweh. Hadis yang pertama, man soma puasa. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa Ramadan, dorongan puasanya karena iman. Wahtisaban, ikhlas hanya mencari ridho dan pahala dari Allah. Apa yang dia dapatkan? Allah ampuni semua dosanya dia. Dan kita tidak kaget. Tidak kaget. Kenapa? Jangankan puasa Ramadan yang wajib, yang sunnah saja. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallah wajha 'anil nar 70 kharifa. Orang yang puasa sunnah satu hari aja, Allah jauhkan wajahnya dia dari api neraka perjalanan 70 tahun. Itu sunnah, apalagi yang wajib. Nah maka ketika puasa satu hari, imanan wahtisaban, Allah ampuni semua dosa kita yang telah lalu. Itu satu hari. Bagaimana kalau puasanya berapa? 30 hari. Kenapa sampai 30 hari? Karena Allah tahu ada di antara puasa-puasa kita ini selama 30 hari yang tidak layak dapat pahala. Mungkin terkotori oleh ghibah, terkotori oleh namimah, terkotori oleh telatnya sholat, terkotori macam-macam. Maka sama Allah puasanya dibikin 30 hari, mosok rek 30 dino kan ojo diterima blas. Kan begitu. Nah, maka ketika salah satunya diterima, maka kemungkinan dosa kita diampuni itu besar. Hadis yang kedua yang serupa, man qoma. Kalau yang tadi apa? Soma. Kalau yang kedua apa? Qoma. Man qoma Ramadhana, qiyam. Qoma apa? Salat tarawih. Imanan wahtisaban, dengan dorongan iman dan murni karena cari pahala dari Allah. Apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni semua dosa dia yang telah lalu. Jadi ada ampunan siang dengan puasa, ada ampunan malam dengan sholat tarawih. Maka kolektor dosa semacam saya ini, itu ketika tarawih lek ninggal eman. Kenapa? Ini satu kesempatan dosa diampuni terlewat. Padahal Allah bikin 30 hari, Allah bikin 20 hari sesuai dengan dasar, sesuai dengan kadar dosa kita. Karena dosane wis kakean, maka lek posone mek seminggu ndak cukup. Maka puasanya harus dibikin 30 hari, tarawehnya dibikin berapa? 30 hari. Nah, maka itu 3 amal eksklusif. Yang pertama puasa, yang kedua Al-Quran, yang ketiga apa? Sholat taraweh. Maka lucu kalau Ramadan tidak ada yang 3 ini. Plus 1 tambahan. Eksklusif banget. Untuk yang oleh Allah diberikan keluasan. Jadi ini bukan paksaan ya. Kalau yang 3 ini kudu mekso. Kudu poso, kudu ngaji, kudu taraweh. Eman kalau enggak. Yang keempat, tidak ada paksaan. Khusus untuk orang yang punya keluasan. Apa itu? Sedekah. Karena dalam hadis Anas bin Malik dikatakan Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika ada orang minta, itu Rasul tidak pernah ngomong tidak. Bahkan ada baju yang Rasul baru dapat, bajunya keren, dikasih seorang yang itu hadiah khusus buat Rasul. Pas dipakai, Rasul keluar. Seorang sahabat bilang apa? Ya Rasul, saya suka, kasihin buat saya. Rasul bilang, sebentar ya, saya masuk rumah, bajunya dilepas, ganti baju, Rasul lipat, ini buat kamu. Sampai sahabat yang lain marah. Yang diminta itu loh enggak marah.
Tapi yang lain marah, kamu tahu diri dong, ini baju Rasul baru pakai, dibikin khusus buat Rasul dan Rasul suka, kok kamu pakai? Dibilang apa? Tidak ada yang menjadikan aku memintanya kecuali apa? Aku ingin baju itu untuk kafanku kalau aku meninggal. Dan betul, ketika dia meninggal, baju itu jadi kafannya. Rasulullah paling dermawan. Dan antum tahu, dan Rasul semakin dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Dan semakin dermawan ketika 10 hari yang terakhir, ketika turunnya malaikat Jibril kepadanya, bahkan kedermawanannya itu mengalahkan angin yang bertiup. Saya kasih satu kunci supaya Ramadan betul-betul berkesan. Mulai hari ini. Atau kalau Anda puasanya mulai kemarin, ya mulai kemarin. Bikin kotak kecil di kamar. Atau belilah umplung, celengan plastik yang orang jual 3 ribuan itu. Saya sering beli itu, karena apa? Tak tum-tum. Ya karena yang jualan rodok seakan gitu Ustaz. Yang jualan itu orang, bismillah, beli aja. Nanti kasihin, kamu mau gak? Kamu mau gak? Ditum-tum gitu. Beli itu, terus apa? Setiap hari masukkan berapa saja, piroai. Boleh 5.000, boleh 10.000. Kalau pas rezekinya banyak, masukin 20.000. Kalau pas agak seret, ya jadi 2.000. Nanti hari terakhir Ramadan dipecah, pak, dibuka. Lihat hasilnya, kalau dia dapat sekitaran 200.000, tuntun satu anak yatim, masukkan toko baju, suruh pilih baju yang dia suka, Anda yang bayar. Nanti ketika dia pulang, dalam keadaan dia kemarin mikir saya tidak bisa beli dan tidak bisa pakai baju baru, ternyata uang yang Anda tabung tadi untuk anak itu beli baju baru, itu Ramadannya eksklusif banget. Nah maka 4 ya, puasa, Al-Quran, taraweh, sedekah. Kalau sedekahnya boleh tiap malam, tapi yang nampaknya lebih manfaat dikumpulkan dulu, nanti dikasihkan di deket-deket Idul Fitri. Untuk orang beli kue lebaran, untuk orang beli baju lebaran, untuk yang mungkin bahkan besok mau pulang ke rumah orang tuanya, tiket sudah kebeli tapi oleh-oleh belum ada. Kasih sama dia, bah itu begini banget. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah, tambah lagi ilmu kita. Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga amalan utama yang eksklusif sekali. Benar-benar eksklusif ini Ustaz. Jadi ada puasa, Quran, sholat taraweh, kemudian sedekah. Tapi tidak menjadi bagi yang memiliki keluasan. Alhamdulillah menyambung lagi dokter. Menyambung lagi tentang jangan hanya sekedar puasa, tapi Ramadan produktif, amalan eksklusif harus disampaikan kepada Ustaz Rifki. Terus menyambung dari Ramadan produktif biasanya, dokter, Ustaz, ini kebanyakan dari teman-teman mungkin atau diri kita sendiri biasanya sebelum Ramadan memiliki kegiatan-kegiatan sosial, Ustaz, entah itu ke pelosok desa, entah itu membantu membagikan beras dan lain sebagainya. Tapi memasuki Ramadan, mereka mempunyai alasan tersendiri, oh mohon maaf saya puasa. Nah itu menjadi tameng tersendiri. Nah dokter, modus untuk menolak kebaikan, oh saya puasa, saya fokus untuk menjalani empat amal eksklusif itu tadi. Tapi di sisi lain aslinya menghindar, nah itu bagaimana dokter? Agar benar-benar amalan eksklusif kita dapat, terus kemudian produktivitas dalam Ramadan ini dapat, seperti itu. Baik. Terima kasih, Masya Allah Ustadz Rifki ya. Jadi kan tadi sudah disampaikan ya, bulan ini bulan dilipat gandakannya pahala, berkah, diampuni dosa. Dan bulan ini kan juga bulan terkabulnya doa pertama ya. Jadi di riwayat At-Tirmizi ya, 3 orang yang doanya tidak ditolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang terzolimi ya. Apalagi kalau dia pemimpin, adil, terus lagi dizolimi dan bulan itu dia puasa. Dianggap itu ini kekuatan doanya ya. Nah, kenapa ini kalau saya sebelum masuk ke poin lebih dalam itu ya, apa sih doa yang sebaiknya kita panjatkan di bulan Ramadan ini ya? Kalau saya pribadi ya, ditanya apa sih doa yang ingin saya sampaikan gitu di malam-malam ya, di kesempatan-kesempatan yang optimal itu, yaitu berdoalah untuk dapat hidayah agar istiqomah. Kenapa ini? Karena nggak ada yang bisa jamin kita ini husnul khotimah, kawan-kawan semua ya. Contoh
Ba'lam bin Bauroh ya. Malik bin Dinar itu mengatakan doanya dikabulkan di saat-saat genting. Tapi meninggalnya dalam keadaan murtad. Lalu ada namanya Rojal Unfuah kan. Dipuji Abu Bakar, didelegasikan untuk berdakwah ke Musalam Al-Kadzab ya. Tapi meninggalnya murtad. Ubaidillah bin Jahsy ya. Dia bahkan hijrah ketika awal-awal ya. Ke Habasyah ketika itu. Dan akhirnya murtad karena kecintaannya kepada Khamr. Ada juga muazin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi. Yang dia menyukai seorang wanita yang begitu cantik. Yang akhirnya bahkan dia meninggal ya. Dia murtad terus dia meninggal sebelum bisa mencampuri wanita tersebut ya. Sebaliknya ada Usairim bin Abdul Ahzal kan. Yang dia itu bahkan disebut Abu Hurairah penduduk surga yang keningnya belum pernah menempel di tanah untuk bersujud kepada Allah. Jadi bayangkan orang-orang yang tadi saya sebutkan itu mungkin amalnya jauh lebih dibandingkan kita ya kan. Meninggalnya aja bisa dalam keadaan murtad. Nah apalagi wajah-wajah kita ini kan ya. Jadi kalau mungkin pertama menurut saya di bulan yang dilipat gandakan pahala ini, diampuni dosa ini, penuh keberkahan ini ya. Dan dikabulkannya doa-doa kita. Ini momen terbaik ya. Kita memohon kepada Allah supaya Allah berikan ya kita hidayah untuk bisa istiqomah. Jadi jangan tertipu ya dengan amal-amal yang kita miliki hari ini. Dan menjawab pertanyaan Mas Randy tadi ya. Jadi saya termasuk orang yang punya keyakinan besar ya kawan-kawan ya. Bahkan datangkanlah ya doa orang-orang fakir itu dengan sedekah ya. Jadi di bulan ini doanya mereka itu bisa kita optimalkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan jangan ada alasan ya, saya merasakan suasana kebatinan ya ketika kita mau berbagi mungkin dalam berbagai situasi yang kita alami. Saat kita mau sedekah kadang kita mikir masalah kita banyak, tanggungan kita banyak ya kan. Ada lagi mungkin anak muda bilangnya gini, ngapain sedekah-sedekah, cicilan masih banyak juga kan gitu. Nah kalau saya sendiri sering ya ini benar-benar kalimat ini saya ucapkan buat diri saya saat kita mau gerak itu atau mau keluar waktu, tenaga, pikiran, uang, tapi kita merasa ada hambatan ya. Saya selalu katakan begini, jika kita berpikir hidup ini berat ya, banyak orang di luar sana yang lebih berhak mengatakan bahwa hidup ini berat ya kan. Anak yatim piatu, orang tanpa penglihatan, fakir, miskin ya. Mereka lebih berhak mengatakan bahwa hidup ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Dan kadang-kadang tadi sibuk merasa karirnya sudah bagus ya, jabatannya tinggi ya. Kemarin lusa saya ngobrol sama salah seorang manajer di salah satu toko retail terbesar di Kota Malang. Malam ba'da tarawih saya mampir ke rumahnya ya. Itu luar biasa. Dia pimpinan ya di tempat retail itu. Tapi keikhlasannya merubah itu luar biasa. Yang sebelumnya nggak boleh jilbaban. Dia bantu itu. Gimana dia wis rapopo ditanggung bebannya ya. Pimpinan ownernya datang padahal cabangnya ini bukan 10-20 ini. Retail besar ini ya. Itu dia ke masjid tetap diutamakan. Musola di tempatnya toko retail yang besar ini kalau wudhu itu campur ya. Laki perempuan desel-desel waktu mepet. Dia perbaiki satu ruangan supaya langsung dikeluarkan, dipasang kipas angin dia. Wes sudah nggak apa-apa dia tanggung ya. Semua kebutuhannya dan akhirnya dia bantu supaya ada 2 tempat musola sehingga bisa luas terpisah laki dan perempuan ya. Orang ini sibuk sebenarnya. Tapi apa pesannya dia ke saya? Kalau mau perusahaan ya atau ini besar itu mulai dari perbaiki akhlaknya dulu ya. Jadi dia juga bukan cuma mikir omset, sales ya. Kalau lebaran ini yang buat kue kan mikir nih penjualannya berapa bulan ini kan. Yang usaha pakaian juga gitu. Tapi di kepalanya salah seorang sahabat saya ini yang Masya Allah sekali ya. Dia tidak menjadikan kesibukannya sebagai pembenaran buat dia tidak beramal ya. Tidak menjadikan ya tantangan atau masalah yang dihadapi ya atau keterbatasan dia sebagai alasan untuk tidak berkontribusi atau membantu masyarakat. Malah harusnya di bulan ini ya itu kita berikan yang terbaik supaya betul-betul Allah memberikan ya banyak kebaikan buat kita ya. Perasaan apa sih yang muncul waktu kita keluar masjid ini? Nanti lihat pengemis di pinggir jalan, pingin nolong kan. Perasaan apa yang muncul waktu kita lihat kecelakaan di pinggir jalan saat kita sedang melaju ke rumah kita. Ingin berhenti dan membantu kan. Perasaan apa yang muncul waktu kita lihat anak yatim piatu. Pasti ingin bantu. Tapi seberapa sering kita melewatkan kesempatan berbuat kebaikan kepada mereka. Terima kasih Mas Randy.
Belum ke Ustadz Rifki untuk kesimpulan dokter. Mungkin bisa disampaikan juga kepada jamaah agar tetap semangat, jangan hanya sekedar puasa, menjadi Ramadan ini terus produktif dan menjadi amalan eksklusif. Itu bisa diberikan kesimpulannya dokter. Ya, kawan-kawan semua ya, kita tidak tahu kapan Ramadan terakhir kita. Di akhir Ramadan, sering kita itu menyesal ya. Kalau saya tuh hampir selalu menyesal setiap akhir, walaupun sudah ikhtiar ibaratnya maksimal dalam konteks kapasitas saya. Itu selalu ada. Jadi penyesalan itu ungkapan kesadaran kita. Bahwa sesuatu yang sebelumnya kita yakini benar ternyata salah. Jadi yuk mudah-mudahan ya ini buat kita semua ya. Saya, Mas Randy, Ustadz Rifki dan kawan-kawan semua. Gimana kita berikan yang terbaik yang kita bisa ya. Jadikan momen kali ini betul-betul Ramadan terbaik ya. Sepanjang perjalanan Ramadan dalam kehidupan kita. Dan jadikan momentum ini juga. Jadi kalau istilahnya di pandemi itu ada new normal ya. Ada namanya next normal. Next normal itu perubahan yang dipertahankan setelah pandemi itu berakhir gitu. Nah sama kita pun harus mengubah banyak hal pada kesempatan kali ini. Dan menjaga ya sikap-sikap itu, mindset itu, mentalitas itu, semangat ibadah itu sebagai momen yang terbaik buat kita beribadah ya kepada Allah. Dan mungkin pesan terakhir ya dari saya tahu kita mungkin kadang-kadang membenci detik-detik saat kita lelah tapi harus memaksa diri beribadah ya. Atau kita mungkin harus bersedekah dalam keterbatasan yang kita miliki. Ya, saya tahu kita mungkin membenci detik-detik saat kita stressful, burn out ya. Tapi kita masih harus benar-benar Allah memberikan yang terbaik yang kita bisa. Tapi itu layak kita lakukan untuk mendapatkan ya jannah yang tidak ternilai di akhirat kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum Dr. Kamal untuk sharing ilmunya. Tadi kata terakhir, semoga kita bersama-sama menuju jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum penutup dan doa Ustadz bisa diberikan kesimpulan sekaligus nanti menjelang berbuka puasa kurang lebih 10 menit mungkin bisa dipimpin doa Ustadz. Karena ini adalah waktu-waktu yang sangat mustajab di bulan yang penuh barokah, penuh dengan ampunan, serta di ujung kita berpuasa, menjelang kita berbuka puasa. Monggo Ustaz diberikan kesimpulan serta doa penutupnya. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada Dr. Jamal atas apa yang disampaikan, Dr. Gamal dan Al-Akh Randy. Saya kasih satu kesimpulan dari satu hadis yang ini sering kita dengar di bulan Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya setiap amal ibadah manusia itu untuk mereka kata Allah. Salatnya untuk mereka, sedekahnya untuk mereka, silaturahimnya untuk mereka, duduk di majelis ta'lim untuk mereka. Jadi semua amal kita ini untuk kita. Tapi apa Allah bilang? Illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu, karena puasa itu kata Allah mereka lakukan untukku. Fa innahu li wa ana ajzi bih, dan aku yang akan langsung memberikan ganjaran untuk mereka atas puasa itu. Nah maka apa artinya? Coba perhatikan ibu-ibu, kalau mau bikin bingkisan untuk ustadz kesayangan, ya alamat saya masih tetap Bu ya. Kalau mau bingkisan untuk ustadz kesayangan itu spesial banget. Sampai kotaknya khusus, tulisannya spesial, kemudian jumper atau hamper namanya? Hampers. Oh, sekali lagi ya, alamat saya belum pindah. Hampersnya itu isinya spesial. Itu hanya untuk diberikan kepada orang spesial. Anda ketika ada bestinya ulang tahun, lagi keren lagi kata-kata besti ini sekarang ya. Best friendnya ulang tahun, maka hadiahnya tentu hadiahnya spesial. Anda carikan warna kesukaannya, Anda kasih untuk dia hadiah spesial. Ini baru untuk manusia. Sementara puasa ini
kita lakukan untuk Allah dan Allah akan menerimanya secara langsung dan Allah yang kasih pahalanya langsung. Terus mana mungkin ibadah ini kita lakukan biasa-biasa saja. Kita mau sesuatu yang kita berikan persembahkan untuk Allah itu yang terbaik. Sebagaimana Habil ketika Allah perintahkan kurban. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika punya Habil diterima, yang punya Qabil ditolak. Kenapa? Karena Habil mempersembahkan yang terbaik. Maka Allah pantas menerimanya. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai yang terindah. Maka di bulan Ramadan ini ibadahnya harus yang terbaik karena untuk Allah. Puasanya harus yang paling maksimal karena kita persembahkan untuk Allah. Bagaimana menjaga hatinya harus betul-betul semaksimal mungkin. Karena saya puasa untuk Allah dan ini saya persembahkan bagi Allah. Maka jangan macam-macam dengan puasa ini. Karena puasa ini betul-betul hidangan yang Allah berikan kepada kita. Yang kita ini sekarang sedang jadi tamunya Allah. Allah sedang kasih hidangan, Allah kasih tempat terbaik, Allah kasih sarana terbaik, Allah kasih semuanya terbaik. Maka tamu yang baik adalah tamu yang memanfaatkan yang terbaik yang diberikan oleh tuan rumah. Maka tuan rumahnya Allah, kita ingin memanfaatkan apapun yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya agar puasa ini menjadi puasa yang terbaik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Terus Ditutup dengan doa, Ustaz. ditutup dengan doa. Ditutup dengan doa. Lebih ada 4 menit lagi saat kita menunggu 4 azan. menit. 4 menit. Doa loh. Saya doa biasanya cuma 15 detik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Baik. Hadirin sekalian, untuk mengisi waktu menjelang berbuka dan ini waktu yang terbaik untuk doa. Maka marilah kita berdoa kepada Allah dengan harapan Allah mendengar semua doa-doa kita, Allah menerima semua permintaan kita, Allah memperkenankan semua apa yang kita harapkan dan Allah beri apa yang kita minta. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin al-kufra wal kafirin a'da'aka a'da'ana a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara al-islam wal muslimin wakhdhul man khadhala al-islam wal muslimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warham. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina ya sami'u ya basir. Allahumma ya Rabbana inna hadha du'auna wa alaikal ijabah. Allahumma istajib lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Berakhirnya doa. Alhamdulillah berakhir juga acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Rifki Ja'far Tholib dan Dr. Gamal. Alhamdulillah 1 menit lagi kita azan maghrib dikumandangkan.
informasi bagi jamaah, alhamdulillah di depan sudah disiapkan untuk takjil. Silahkan bagi jamaah bisa mengambil di depan dan bisa antri yang rapi. Terus kemudian sekali lagi bagi jamaah, insya Allah ada iftar tapi terbatas. Dan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang